Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuruddin Fikri, asal saya dari Gresik, lahir tanggal 12 April 1946. Hobi saya bermain sepak bola, bermain musik. Nah, di sini saya akan sedikit ngasih motivasi belajar. Motivasi belajar ini fungsi satu, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Nomor dua, penentu arah perbuatan. 3. Menyeleksi perbuatan. 4. Pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Cara untuk menumbuhkan motivasi belajar antara lain: 1. Memberi angka. 2. Memberi hadiah. 3. Kompetisi. Dan 4. Ego involvement. Memberi angka dalam hal ini memerlukan usaha objektif dalam memberi nilai. Hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memberi hadiah. Biasanya hadiah akan sangat menarik siswa sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, kompetisi, baik kompetensi individu maupun kelompok. Dan yang keempat, ego involvement, adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya di sekolah dan menerimanya sebagai sesuatu tantangan, sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Secara psikologi, seseorang pasti akan lebih senang dipuji daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Bila berlebihan dapat membuat siswa besar hati dan tidak termotivasi belajar. Selanjutnya, teori motivasi belajar. Yang pertama, motivasi dan penguat. Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar atau nilai pujian akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka tidak lagi termotivasi belajar. Yang kedua, hadiah. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyak faktor. Yang ketiga, cognitive dissonance. Teori yang menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberi alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan ini. Dan yang keempat, teori atribusi. Mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa orang memberikan alasan, terutama jika seseorang mengalami kegagalan kesuksesan. Orang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif dan akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif. Dan yang kelima, self-worth. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seseorang individu belajar daripada persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Dan yang keenam, expectancy theories of motivation. Hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Individu sering dihadapkan pada bagaimana memilih respon tidak berbagai kebutuhan. Upaya memilih menurut jenisnya sama dengan teori harapan. Nah, itu sekian dari motivasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.